Rahmat itu maknanya bisa tiga. Nah, di tiga inilah Anda meminta. Jadi kalau ustadznya misal belum datang, ibu sudah ada di majelisnya, atau sudah selesai, kita masih berada di situ hendak pulang, mintalah satu di antara tiga ini. Satu, rahmat itu bisa berarti solusi dari beragam persoalan hidup yang dialami. Jadi tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Ini pun seperti hening, diam, belum tentu nggak punya masalah. Ya. Nah, kemudian ketika Allah ingin menyelesaikan persoalan itu, sebelum solusi yang diberikan rahmat dulu. Ketika rahmat sudah diberikan, ada ketenangan pada jiwa, baru diberi petunjuk untuk mendapatkan solusinya. Itu ada di Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah, di ayat 157. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang saat diuji dengan beragam ujian, kadang kekhawatiran, kadang kekurangan dari bahan makanan, kadang harta, kadang ada sakit, ada yang koleganya meninggal, ada yang hasil kerja kerasnya ternyata tidak dirasakan begitu saja, ayat 155-nya. Lalu ia bersabar menjalaninya, ayat 156-nya. Kemudian berikhtiar dengan kesabaran itu untuk menerima takdir Allah, lalu mencari solusi yang baik sesuai ketentuan Allah. Maka apa yang terjadi? Ulaika, orang-orang yang punya sifat seperti itu, alaihim salawatum mir rabbihim, mereka berhak mendapatkan pujian dari Allah. Dipuji itu, ya. Saat orang baru punya masalah sedikit sudah mengeluh dan bikin status, orang ini sabar. Wa rahmah, lalu diberikan rahmat kepadanya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu diberi peluang untuk mendapatkan jalan solusi mengentaskan persoalan hidupnya. Oleh karena itu, jika sudah tiba di majelis ilmu, coba berusaha untuk mendapatkan bagian rahmat yang pertama ini. Itu poin. Yang kedua bisa berarti puncak ampunan Allah yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau Allah ingin memberikan puncak ampunan pada akumulasi kesalahan, berkumpulnya salah yang memang terkadang ada orang menyimpulkan ini terlalu banyak salahnya. Nah, ketika seseorang menyimpulkan demikian, bahkan Allah bertanya, seluas apa? Semua kesalahan yang pernah engkau kumpulkan, kalau engkau ingin kembali kepadaku dan berusaha mendapatkan rahmatku, itu semua digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ditemukan di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Muhammad SAW viralkan, katakan, sampaikan pada semua hambaku yang menyimpulkan bahwa aku terlanjur banyak salah, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sampaikan pada dirinya, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu, aku punya kuasa untuk mengampuni seluruh dosa yang bahkan pernah engkau lakukan selama hidupmu. Nah, jadi majlis ilmu itu kalau baik, dia akan punya aura yang mempengaruhi keadaan kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ibu, ya, saudariku, coba cari rahmat yang kedua itu. Ingin jadi istri yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi anak yang baik, minta rahmat itu. Ingin jadi ibu yang baik, minta rahmat itu. Dan yang ketiga, rahmat umum yang memudahkan kehidupan, bisa di dunia sampai di akhirat. Rahmat dunianya disebut dengan Rahman, rahmat akhiratnya disebut dengan Rahim. Maka jika dunia sudah merasa nyaman, minta akhirat. Minta di majlis ilmu bahwa hisabnya diringankan, dapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat dari Al-Quran, bisa berjumpa dengan Nabi, menggandeng keluarga dengan rahmat Allah ke surga, misalnya, minta. Itu yang dibacakan oleh kita setidaknya 17 kali dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Ditegaskan lagi, Ar-Rahman Mir-Rahim. Rahmat Allah untuk dunia disebut dengan Rahman, rahmat Allah untuk akhirat disebut dengan Rahim.
Ibu masuk masjid, apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, dengan segala kerendahan hatiku, aku mohon padamu, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tadi masuk masjid lewat berapa pintu? Satu pintu kan? Nah, satu pintu bahasa Arabnya bab. Banyak pintu bahasa Arabnya abwab. Ibu masuk lewat satu pintu, tapi Allah menghamparkan banyak pintu. Anda berkata, ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Allah tanya balik, Anda mau rahmat yang mana? Apakah ada masalah? Sujud padaku minta. Apakah ingin dihapuskan kesalahan? Ayo, mohon kepadaku dengan khusyuk. Apakah ingin mendapatkan karunia dunia akhirat? Mintakan kepadaku dengan penuh keikhlasan. Jadi manfaatkan, jangan sampai doanya dibaca tapi permohonannya nggak diminta. Dan diantara keutamaan majlis ilmu itu mempercepat terkabulnya satu dari 3 permintaan atau ketiganya ketika dimohonkan. Itu janji yang disampaikan di lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.